Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ada juga, cuma nggak mungkin disebutin semuanya. Gile, cemburu loh. Apakah itulah yang membuat lay-lay sana pada cemburu, iri, ya? Oke. Pertama, saya sudah bicara dengan Ricardo. Inilah waktunya kau bikin tim Baja Lama. Dulu kau kalah karena keadaan tidak fair seperti ini. Tapi dia bilang, saya tidak tertarik lagi organisasi. Satu lagi yang saya lagi tunggu keputusannya adalah James Purba. Segera bikin panitia darurat untuk menyelamatkan para advokat. Ya, ibaratnya begini. Kalau suatu perseroan terbatas PAIDIT, ya, menurut undang-undang, terhitung sejak jam 12 malam, semua direksi tidak berhak lagi tanda tangani rekening bank. Itu contohnya. Semua kewenangan direksi hilang. Ya. Sekarang tanggal 18 April sudah diumumkan resmi di website Mahkamah Agung putusan ini. Berarti karena pengurus sekarang itu didasarkan kepada anggaran dasar yang sudah dibatalkan, maka kewenangan mereka sudah hilang. Itu saja jawabannya. Mengenai DPR, saya kira Faisal yang jawab, tapi jelas kalau mereka sudah punya kartu, ya jelas langsung bisa praktek. Selanjutnya silakan Faisal. Baik, jadi hal-hal yang pribadi berkaitan dengan Bang Hotman yang jawab. Hal-hal yang berkaitan dengan perpindahan organisasi, jadi yang sudah mendaftar dari kami akan menjawab. Yang pertama, rekan-rekan yang mendaftar dari seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat datang di Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Ada berkas yang harus rekan-rekan siapkan, jadi nanti setelah menandatangani kesukarelaan dan tanpa paksaan bergabung di Dewan Pengacara Nasional Indonesia, maka rekan-rekan advokat tersebut akan mengikuti proses verifikasi. Yang akan kita lakukan adalah verifikasi dari berkas, dari keaslian ijazah S1 hukumnya dengan bukti legalisir, dengan keaslian dari berita acara sumpahnya di pengadilan tinggi dengan bukti legalisir, lalu dengan kartu advokatnya yang sebelum dari organisasi sebelumnya dan KTP-nya. Jadi dengan itu kami verifikasi apabila nanti ijazah S1 hukumnya dicek didikti benar gitu kan, legalisirnya benar, maka akan ada proses selanjutnya, kita akan memberikan surat tanda kartu tanda advokat sementara untuk beracara. Jadi kita terbitkan kartu tanda advokat sementara sambil kita persiapkan kartu advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia edisi kedua. Jadi edisi yang lebih keren lagi dari sebelumnya. Jadi ini yang kita siapkan. Tetap kita akan melakukan penyaringan ketat. Kenapa ini kita lakukan? Kenapa ini kita terima? Karena rekan-rekan advokat ini sudah menjalani proses yang benar sebenarnya. Jadi mungkin sudah ikut pendidikan, sudah ikut ujian, sudah ikut proses penyumpahan. Namun tadi ada hal-hal yang disampaikan Bang Hotman mengenai SK kepengurusan ataupun tadi anggaran dasar yang mungkin tadi telah disampaikan Bang Hotman. Yang paling utama kami ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan tersebut yang saat ini perwakilannya. Proses ketat akan kami laksanakan, lalu nanti setelah masuk juga akan ada CLE, jadi pendidikan hukum lanjutan yang akan dilaksanakan, sehingga mudah-mudahan diharapkan bergabung dengan kami ada kepastian statusnya sebagai advokat karena kami telah memiliki SK kepengurusan yang sah dan juga SK organisasi yang sah, lalu juga bisa yang kemarin kami sampaikan juga, jadi klien-klien itu confident, oh benar nih advokat, status advokatnya pasti, karena nanti di belakangnya ada QR code yang langsung terhubung dengan database kami di website DPN Indonesia dan menjelaskan bahwa status advokat tersebut adalah benar advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Mungkin demikian. Jadi kesimpulannya, inti pokoknya kenapa saya keluar, ya karena secara terbuka berulang-ulang, ya yang menonjol adalah Januari dan Maret secara terbuka berulang melecehkan teman sejawat, seolah-olah motivasi pengacara itu murni mencari uang, bahkan memamerkan wanita-wanita cantik yang bukan istrinya. Itu dilakukan berulang-ulang. Sekarang saya akan ini
walaupun di luar rencana, saya akan tampilkan satu aspri saya di depan kalian. Halo aspri yang cantik, ke depan dulu, kasih mic dong. Jadi kamu berdiri di situ. Nah, oke. Berbukalah dengan yang manis. Apa? Bukan, enggak. Ini bicara yang bukan bicara kecantikan ini. Kau di sini. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, Novi, kamu sekolah lulusan apa? Sarjana hukum. Lihat ke sana. S1 ilmu hukum. Buka mas sekali apa-apa. Ya. Oh, ya. Ya, S1 sarjana hukum. Sekarang lagi sekolah apa? Sekarang lagi sekolah lanjutan S2 Magister Kenotariatan. Oh, SH. S1-nya di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dan sekarang S2-nya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke, yang kedua, sebelum Anda jadi aspri saya, Anda sering masuk TV nggak atau sesudah saya jadi sering masuk TV? 1 atau 2 kali, cuma setelah kenal abang jadi makin sering. Masuk TV ya? Dan bahkan juga masuk Instagram. Betul. Jadi Anda naik pamor begitu kan? Betul sekali ya bang. Oke. Yang ketiga. Status. Oh, gaji jangan. Oke. Yang ketiga, kamu datang dari Purwakarta kemarin karena ada syuting ya? Betul. Kamu benar-benar syuting TV dengan saya kan? Betul. Di mana lokasinya kemarin? Kemarin lokasinya ada di Ancol dan itu acara The Hotman di Trans TV. Yang tayang prime time hari Sabtu dan Minggu jam 20.30 sambil promosi nih ya. Dan Anda sudah dengar bahwa itu merupakan trading tertinggi sekarang ini? Betul. Itulah gara-gara gini-gini ya. Oke. Hotman. Pernah nggak kamu saya suruh berpakaian seksi atau yang di luar kewajaran? Tidak pernah. Sama sekali. Apakah kau selama syuting pun kalau memang harus kuliah, saya izinkan kau kuliah melalui handphone online? Sangat diizinkan. Bahkan kemarin karena hari Senin, Selasa, Rabu kan saya kuliah. Jadi kepasan hari Selasa dan Rabu ada syuting The Hotman di Ancol dan abang selalu mengizinkan saya untuk udah kamu kuliah aja dulu. Nanti kalau scan-nya kamu mulai baru kamu masuk. Tapi setelah scan-nya selesai lanjut kuliah lagi. Kemarin syuting The Hotman di Trans TV. Hari ini syuting di mana saya? Hari ini abang syuting di Metro TV. Waduh, siapa yang nggak iri ya? Apa nama programnya? Hot Room. Tayang kapan? Nanti malam jam 9.30. Waduh. Oke. Dan tadi sebelum acara kita TikTok ya depan layar TV kan? Betul sekali. Dan Anda masuk TikTok sudah. Betul. Nama Anda jadi naik. Betul sekali. Jadi Hotman itu adalah pahlawan para wanita. Itulah jawaban atas tuduhan. Itu saya tanya, itu bukan pamer. Itu atas tuduhan bahwa seolah-olah saya mempamerkan wanita yang bukan istri. Oke, yang kedua, Anda juga lihat di Instagram saya, di mana istri saya juga sudah menyatakan itu kan bisnis. Ada istri saya adalah notaris, teman kuliah saya ada di Instagram saya, itu kan bisnis. Bahkan kalau saya di Bali, saking populernya saya, itu bisa beratus-ratus cewek minta foto dan istri saya yang videoin. Dan Anda baru biar Anda tahu ya betapa saya menghormati wanita. 18 lantai punya saya di gedung daerah sini, hampir semuanya atas nama istri saya. Itu fakta. Sekretaris saya tua, saya tahu tuh, ya. Belum lagi ratusan unit lainnya. Nggak seperti yang sono kawin dulu secara agama lain, ya. Habis itu pindah agama lagi, kawin lagi sampai 3 kali, ya. Beda lah. Apalagi mau ditanya ke aspri saya, tapi janganlah tanya soal gaji lah, karena kadang-kadang saya kasih berlian, Anda masa harus saya kasih tahu? Tanya aspri saya. Kalau untuk kerja itu baru sekitar 3 bulan. Berita. Apa? Yang kerja jadi aspri ya bang? Ya. 3 bulan. Selain Novi siapa lagi di aspri? Udah 42. Banyak banget. Berapa sempat ingat? 40, sekitar 40 aspri. Tapi akan terus nambah loh. Umurnya sama atau semua masih kuliah? Beda-beda. Umurnya berbeda. Jam kerjanya, aduh, Sesuai permintaan televisi. fleksibel.
sesuai jam tayang, sesuai syuting. Kemarin 3 hari di Bandung, tapi Asprinya bukan dia. Kan setiap episode itu berganti Aspri. Itulah hebatnya marketing Hotman Paris itu. Motivasinya Bang jadi Aspri. Motivasinya. Ya masuk TV dulu. Siapa yang tidak bangga masuk TV? Itulah impian semua orang. Opungnya, neneknya lihat di kampung, aduh udah masuk TV. Itulah. Sama waktu kita jadi waktu pengacara muda, bahkan kita kasih uang ke wartawan agar kita masuk TV, ya enggak? Dulu, sekarang mah kalian ngejar-ngejar gue. Bang, tapi kasih berlian juga nggak bang ini bang kasih presidennya bang? Ya tergantung. Gimana bang? Ya tergantung lah. Anda sudah ngerti lah. Nggak setiap Aspri kali ya Bang ya? Benar, kan ada kan Aspri spesial, ada Aspri biasa-biasa. Gimana bang? Ya, tergantung, masa itu sih nggak bisa diceritakan di sini. Tapi sebagai contoh, dulu mantan gua yang cantik artis itu dapat villa mahal di Bali. Anda juga tahu kan inisial M? Dan mengenai Aspri, Anda harus tahu waktu krisis moneter tahun 98 di mana perkara Pak Edi booming. Kamu tahu Aspri saya siapa? Ada yang tahu nggak? Dasar lu semua nggak buka data. Aspri saya waktu krisis moneter 98 di mana hampir semua perkara Pak Edi saya pegang. Cut Keke sama Sophia Lajuba, tanya Sophia Lajuba. Dia temanin saya ikut sidang. Bayangin artis top bisa saya bikin dari Aspri. Cut Keke, Sophia Lajuba, baca, lihat di Google. PR lagi aja ini. Ya. Kesannya dengan Bang Hotman gimana kerja? Kenapa? Kesannya suka dukanya dengan Bang Hotman. Ya suka dukanya coba banyak sukanya. Suka dukanya, iya betul. Lebih banyak sukanya. Contoh. Dukanya yang pahit-pahit dulu nih yang diceritain. Harus tepat waktu. Kayaknya itu sih wajar. Kayak semua pekerjaan itu harus tepat waktu. Dan juga sukanya gratis ke Holy Wing. Bisa dansa free. Dan juga alhamdulillah Bang baik banget, selalu ngerti. Misal kayak saya kemarin lagi ujian nggak bisa berangkat, boleh ganti minggu depan. Abang pun fleksibel ngikutin jadwal saya, ya gitu Abang. Nah kan sih sayang. Itu kalung gelang dari bang Hotman juga. Kalung gelang cincin. Coba cerita jujur aja deh. Nggak apa-apa, jujur aja. Jujur aja. Satu set dari Abang semua. Silakan. Kapan itu saya pilih untuk kamu? Tahan. 2 minggu yang lalu. Tahan. Harganya bang. Oh, nggak usah harganya. Bang tapi iri-irian nggak sih bang aslinya bang? Iya, Bang, aslinya iri-irian ya bang? Ada, jadi gini. Anda mungkin tahu bahwa ada Aspri yang sekarang lagi marah-marah. Itu juga termasuk karena ya namanya Aspri kan beda-beda. Saya pernah bawa Aspri 8 orang sekaligus berdansa di Holy Wing. Memang mobilnya cuma 2, 3 lah waktu itu. Ada satu yang protes, maunya hanya dia, yang lainnya 7 orang. Ya tentu saya nggak setuju lah, sharing saya bilang diantar di drop masing-masing. Jadi memang namanya manusia itu ada faktor iri-irian. Apalagi kan kalau dansa itu 8 orang, saya harus gilir berdansa, jangan cemburu. Benar, itu kenyataan. Di Bandung pun ada Aspri saya, ya. Ya kalau saya di Bandung ada Aspri saya. Anda tahu Aspri nomor 15 kan Reina yang goyang sangat oke, itu loh. Jadi new marketing teknik yang orang tidak akan kepikir. Yang jelas kalau Anda baru habis makan lapo di Senayan di Cililitan ya tentu marah-marah lah sama gua lah ya. Itu lay-lay saya itu mungkin habis habis makan kali dari lapo di Cililitan. Oke, ini sudah selesai ya? Satu lagi bang. Ya. Satu lagi. Gimana sih? Dan itu tidak ada kaitan dengan pengacara. Ya, satu lagi bang. Ada pengacara yang mengatakan bahwa nggak perlu salah itu kalau bang Hotman nggak bisa bang. Dia juga pernah jadi hukumnya di tertutup. Apa? Itu karena narkoba bang. Karena narkoba. Jadi dia bilang nggak perlu sama perempuan gitu, nggak bisa. Udahlah semua memang manusiawi kok kalau iri. Oke, udah masih ada pertanyaan untuk si cantik ini? Novi udah berapa set yang dikasih bang Hotman? Berliannya udah berapa set yang dikasih bang Hotman? Ada banyak. Sudah banyak. Cuma biasanya saya pakai cuma yang satu set aja. Paling mahal berapa? Victoria Secret. Ada juga. Cuma nggak mungkin disebutin semuanya.
Ini cemburu loh. Apakah itulah yang membuat lay-lay sana pada cemburu, iri, ya? Oke, ini silakan duduk. Terima kasih. Ini kasih baiknya. Ini ada berita terbaru di media hari ini, ya. Ini baru terbit di mana ini? Tribun News terbit hari ini. Putusan kasasi atas Peradi Ostro itu sudah mulai menimbulkan perdebatan di persidangan. Hari ini ada satu pengacara yang pengacara lawannya mempermasalahkan kartu advokatnya karena sesudah ada putusan kasasi ini, ya. Nih, ini judulnya ya, Tribun News. Anggota Peradi kubu Otto batal bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini hari ini karena kebetulan pengacara lawannya dari kubu Peradi non Otto. Dia mengatakan, kartu kamu nggak bisa dipakai. Itu kata di berita ini. Jadi sudah mulai efek, dan ini akan efek domino untuk seluruh pengadilan di Indonesia. Karena itu putusan kasasi. Ini dia nih. Baru terbit hari ini, Tribun. Itu kesimpulan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi satu pengacara dari kubu Otto, ya kartu yang tentang Otto, yang lainnya dari non Peradi Otto. Yang non Peradi Otto mempermasalahkan, saya nggak mau bersidang karena itu sudah ada putusan kasasi. Saya nggak mau akui itu kartu advokatnya, katanya. Ini di sini. Dan ini akan terus terjadi nanti, diperkirakan karena pasti pengacara lawan akan mencari kelemahan, kan? Itulah makanya Bung Otto, ya. Kenapa kau melecehkan aku? Aku kan sahabatmu dari dulu. Saya nggak Pak, kamu Bang. Kenapa? Masih sayang nggak Pak? Siapa? Untung apa? Jujur ya, ini aku sama Otto itu sahabat. Iya, bukan saya. Enggak, waktu kasus dulu. Dari yang melaporkan saya itu ada beberapa yang sudah pernah juga dilaporkan cewek ke kantor polisi. Tapi bukan Otto ya, bukan Otto. Waktu saya dulu dilaporkan seorang artis ke polisi, dan Anda tahu itu kan tahun 2011, 2012, artis paling top negeri ini. Justru Otto itu adalah teman saya berkonsultasi. Ya, waktu itu saya punya dua pistol rambut gondrong. Justru Otto yang mengatakan, yuk kembalikanlah itu pistolmu ke Polda, katanya. Walaupun izinnya ada, dia datang itu ke rumah saya. Padahal rumah saya kan berdekatan. Cuma memang waktu tahun 2000, saya pertama kali kenal Otto tahun 2003. Waktu kami ada ratusan pengacara bersaing masuk ke kantor pengacara internasionalnya Adnan Buyung Nasution. Namanya Nasution Lubis Hadi Putranto. Ya sekarang semua pada pecah. Waktu itu ratusan di testing karena itu pengacara raksasa dunia, banyak bulenya. Hanya dua calon terakhir, yaitu Hotman Paris dan Otto. Akhirnya saya menang karena saya masih sangat muda waktu itu. Dan masih sangat virgin lagi. Waktu itu saya umur 20, nggak nyampe 21 tahun. Sedangkan Otto sudah umur 27. Jadi di situ saya pertama kali menang, saya masuk, akhirnya dia masuk saya di corporate internasionalnya Buyung. Dia akhirnya di bagian perkara lainnya. Itu perkara saya pertama. Dan kami sangat bersahabat. Ada masalah apapun, bahkan waktu pemilihan kedua periode sekarang, Ricardo saya ingat dia meminta saya banget agar menjadi tim kampanye. Saya bilang nggak mau saya nggak mau, itu ya sahabat saya bilang. Entah kenapa tiba-tiba 3 bulan ini selalu aku aja yang ngomongin di berbagai ceramah, dan digini-giniin lagi. Kemarin dia bikin konferensi pers, dia bilang saya nggak pernah bilang Hotman. Ya orang nggak pernah bilang Hotman, tapi kan cuma satu makhluk di dunia ini yang begini-begini, cuma satu kan. Cuma satu makhluk di dunia ini aslinya 42. Majalah Playboy di Amerika aja bukan nyampe 20. Dan ini bakal 100. Kenapa 100? Dalam waktu 2 tahun Hollywood pasti ada 100 outlet. Dan bulan Juni akan buka terbesar Club Beach di Bali. Dan satu lagi terbesar di sini, di samping PP, bekas Jak TV. Itu terbesar. Masa saya datang ke sana, sementara istri saya istri yang sangat soleh, nggak mau asal rokok pun dia nggak mau. Seorang notaris terkenal. Kemarin saya temani dia 4 hari ke Danau Toba. Benar-benar setia saya temani. Nanti lebaran pun saya temani dia. Saya tidak pernah meninggalkan keluarga ketika dia memerlukan aku. Dan kedua, public holiday tidak pernah lepas dari keluarga. Ya memang sih kadang-kadang suka menghilang 2-3 jam. Di Bali loh, kan gampang menghilang kan. I'm a normal human being.
Pantai banyak, kadang-kadang kita udah tiba-tiba artis dari nyusul ke sana. Mari kita berdansa gitu loh. Apalagi, udah kan? Ya, apalagi? Baik, terakhir, kalau tadi masalah ASPRI yang sudah diputus kasasi dan juga mungkin tidak memiliki SK. Ini keprihatinan kami. Jadi kalau tadi ASPRI, dansa segala macam itu bagian Bang Hotman, kami menghormatinya, kami tidak masuk dalam bagian tersebut. Yang kami prihatin adalah demikian. Ini adalah yang dikhawatirkan Bang Hotman beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Jadi terbukti hari ini langsung, dan kejadiannya ini di Jakarta Selatan. Jadi baru saja mungkin hari ini sidangnya. Dan oleh karena itu kami dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia lebih awal lagi kami menyiapkan langkah penyelamatan buat rekan-rekan advokat di seluruh Indonesia yang tidak mengharapkan kejadian seperti ini. Maka kami membuka diri melakukan penyelamatan organisasi dengan menyiapkan semacam registrasi kepada advokat di seluruh Indonesia yang tidak yakin dengan SK-nya, yang tidak yakin dengan kartu advokatnya, maka silakan bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang telah memiliki SK yang sah dari Menkumham RI dan memiliki SK kepengurusan yang sah. Dan juga ini kami harapkan kepada para seluruh pencari keadilan di seluruh Indonesia. 2 tahun jadi pimpinan pengacara kulit. Saya 4 tahun di kantor pengacara di Australia dengan lawyernya 700. Jadi benar-benar I have the capacity untuk memberikan bekal ilmu kepada para pengacara muda agar jauh dari otak nyinyir, otak fitnah, dan otak apa lagi? Enggak tahu deh aku. Soalnya aku nggak mesum. Sekian dan terima kasih.